Oke teman-teman, welcome back to my channel Student Terbelajar. Jadi dalam video kali ini kita akan belajar bagaimana caranya membuat relasional data model dengan menggunakan Microsoft Visio. Oke, langsung saja kita teman-teman, kita buka aplikasi Microsoft Visio nya. Di sini saya menggunakan Visio versi yang 2016. Nah, oke. Jadi setelah terbuka kita milih yang namanya notasi crossfoot. Notasi crossfoot ini ada di software di di database. Nah, kemudian teman-teman pilih ini ya, crossfoot database notation ya. Terus kita klik 2 kali. Oke, kemudian kita akan mengubah terlebih dahulu menjadi landscape ya teman-teman, supaya lebih enak menggambarnya. Tapi itu terserah dan kesukaan kalian masing-masing aja. Oke, seperti ini ya. Nah, di sini kan ada apanya? Atribut dia, seperti entity, primary key-nya atribut, primary key separatornya, di sini relationship-nya, penghubungnya gitu ya. Terus kita pilih pertama-tama entity dulu, kita seret ini, tahan lalu drag ke sini. Nah, oke. Kita perbesar dulu. Oke, kemudian di sini kan kita tinggal mengisi entity name-nya itu apa. Misalnya kita buat contohnya mahasiswa. Terus di atributnya ini apa kita buat? Itu name, nama, terus kelas gitulah ya. Nah, kita set sebagai dia name-nya itu sebagai primary key, ini udah otomatis ya. Terus kita buat lagi yang namanya mata kuliah, entity mata kuliah. Sini mata kuliah. Terus di sini kita buat primary key-nya itu kode mata kuliah ya, kode MK aja kita buat ya. Terus di sini nama MK. Kemudian di sini jumlah mata kuliah yang diambil gitu ya, jumlah MK. Jadi kalau teman-teman mau nambahin kolomnya ini kan 3 nih. Jadi kalau mau nambahin misalnya kayak gini, pilih ini, misalnya pilih salah satu kolom ini, pilih salah satu sampai muncul yang di tengah-tengahnya ini, yang di pinggir-pinggirnya ini ya. Terus kalian tekan kontrol, terus syarat ini, syarat ya. Itu kan ada tanda tambah itu, syarat ke sini ke bawah. Lalu tambah ya kan. Oke, seperti itu ya kalau mau nambahin kolomnya ya. Nah, terus kita buat nama entity apa lagi ya yang kita buat ini ya, entity buku lah, misalnya kode buku gitu kan, buku. Terus di sini kita buat misalnya kode bukunya wajib ya, kayak barcode-nya itu kan itu lebih penting ya, kode buku. Nah, di kode buku ini kita buat name, dimana siapa mahasiswa yang meminjam buku, misalnya gitulah. Misalnya name di sini ya. Tapi ini kita set sebagai foreign key ya. Set, klik kanan, baru set sebagai foreign key. Nah, foreign key itu adalah kunci tamu yang berfungsi untuk menghubungkan relasi antar tabel gitulah ya. Terus di sini buku. Buku ini mata kuliah apa gitu ya, nama mata yang berkaitan ke mata kuliah yang mana, maka kita buat di sini nama MK. Terus kita set juga sebagai foreign key gitu ya. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan ini pakai ini ya, relationship. Oke. Terus seret ke sini misalnya, terus kalian hubungkan ke sini ya. Nah, oke. Ini sebagai contoh aja ya, kalau misalnya teman-teman ada kasus pasti bisa lebih diperbanyak gitu kan. Oke. Terus ini masih defaultnya ya hubungannya. Terus ini ke dari mahasiswa ke entah kuliah, terus dari mahasiswa ke
buku gitu ya, print buku gitu. Oke, jadi di sini kan kita bisa lihat ini kan ada tandanya ini maksudnya dari ini masih default ya, ini maksudnya banyak ke banyak gitu ya, banyak ke satu, terus ini banyak ke satu juga gitu kan. Jadi kalau mengatur itunya kalian harus klik kanan, set begin simbol, maksudnya awal mulanya gitu ya, misalnya hubungan mahasiswa ke mata kuliah itu apa, mahasiswa misalnya satu ke banyak, satu ke satu, atau 0 ke 1 gitu, banyak ke banyak dan sebagainya gitu kan. Jadi kalian bisa mengaturnya dengan cara klik kanan terus set begin. Nah di sini kan ada satu ke banyak, satu ke satu, 0 ke 1 gitu ya. Kalau mahasiswa mengambil mata kuliah itu biasanya mata kuliah pasti lebih banyak ya kan, tapi cukup untuk satu mahasiswa aja. Berarti kita set beginnya yaitu set beginnya klik kanan, set beginnya itu kan satu ke satu, satu dari mahasiswa, satu mahasiswa mengambil banyak mata kuliah, berarti dari satu ke banyak gitu ya, berarti satu ke banyak. Nah di sini udah ada kan, ini satu udah berubah dia. Terus mata kuliah ke mahasiswa berarti dari banyak ke satu, karena mata kuliah dari mata kuliah hanya bisa diambil oleh satu mahasiswa gitu ya. Berarti ini pas ya teman-teman, ini kan tanda satu itu garis. Nah kemudian dari mahasiswa ke buku, satu mahasiswa bisa meminjam banyak buku pasti ya, dan ini udah simbol banyak. Terus dari buku ke mahasiswa, dari banyak buku bisa dipinjam banyak mahasiswa, ya udah pasti kan, karena buku itu bisa dipinjam beberapa mahasiswa, kan ada banyak buku yang berjenis-jenis gitu ya, yang sama jenisnya dan bisa dipinjam oleh banyak mahasiswa juga. Jadi kita set, ini kan masih satu ke satu gitu kan, jadi kita set menjadi set begin dari banyak ke banyak ya, dari satu ke banyak lah gitu. Kita buat lagi ini setnya, ini dia. Jadi ini dari banyak ke banyak juga ya, jadi satu mahasiswa minjem banyak buku gitu ya teman-teman. Jadi seperti itulah ya kira-kiranya tutorial ini. Jadi secara set tadi kan klik kanan itu ya untuk print key dan print dari kirinya. Oke, kurasa sampai sini aja lah tutorial kita. Terima kasih bagi kalian yang udah nonton. Jangan lupa subscribe dan share ya teman-teman. Thank you.